Baik. Ahkamu tajwid. Hukum-hukum tajwid. Pembahasan pertama kita berkaitan dengan hukum-hukum tajwid. Dan ini pembahasan yang kita bahas di kesempatan kali ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari matan Jazari, ketika Al-Imam Ibnul Jazari menjelaskan tentang matan beliau, apa saja yang dibahas, sebenarnya ada 3 hal. Ya. Atau yang paling pertama itu berkaitan dengan makharijal huruf was sifat. Tentang makharijal huruf was sifat. Supaya apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati. Ya, supaya kita itu bisa mengucapkan dengan lughah yang paling fasih. Kemudian bagian yang kedua, muharririt tajwidi. Nah, membahas tentang hukum-hukum tajwid. Wal mawaqifi dan waqaf. Ya, tanda-tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran, baik secara makna, kafin, ada tam, dan seterusnya. Itu pembahasan yang ketiga. Tapi kita akan membahas bagian yang kedua saja, yaitu hukum-hukum tajwid. Kalau kita lihat di sini, hukum tajwid apa saja yang kita bahas? Hukum tajwid yang kita bahas adalah pertama tentang hukum ta'awudz dan basmalah, kemudian nun sukun dan tanwin, mim dan nun bertasydid, mim sukun, alif lam, hukum mat, ada tafkhim dan tarqiq, ada idgham mutamathilan, mutajanisan dan mutaqariban. Adapun waqaf dan pembagiannya insyaallah nanti kita akan buat daurah selanjutnya. Daurah lanjutan ya. Waqaf dan pembagiannya, kemudian istilah-istilah di dalam Al-Qur'an, ada hamzah qata' dan hamzah wasal, serta ayat-ayat gharibah itu kita akan bahas pada daurah yang kedua. Karena supaya kita tidak terburu-buru dan ketika kita menjelaskan tentang materi-materi ini, Ummahat bisa faham semuanya dan bisa mengambil faedah dari apa yang kita jelaskan. Kita langsung membahas tentang ta'awudz dan basmalah. Kalau kita ditanya apa sih hukum membaca ta'awudz, ya, ketika hendak membaca Al-Quran, hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa idza fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, ya, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka dari ayat tadi kita bisa mengambil faedah bahwasanya lafaz isti'adah yang disebutkan oleh para ulama yang utama adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini ma'ruf. Kemudian ada nggak lafaz yang lain? Ada. Ya, lafaz yang lain misalkan kita membaca ta'awudz dengan kalimat a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, lafaz ta'awudz itu kurang lebih ada sekitar 40 lafaz. Dan yang paling masyhur, yang paling utama adalah merupakan lafaz yang ada di dalam Al-Quran tadi. Ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika kita membaca? Maka di sini ini kita rujukannya, buku yang kita tulis ini, buku kita belum kita cetak ya. Insya Allah nanti setelah Lebaran kita akan cetak. Kita mengambil sumber dari beberapa kitab para ulama, di antaranya adalah kitab Tajwid Al-Ghuthani, Ahkamu Tajwid Al-Ghuthani, dan beberapa hukum buku-buku tajwid yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan pula, dan sebaiknya bagi qari, pembaca Al-Quran ya, untuk membaca dengan sir, dengan lirih. Jika membaca Al-Quran dengan lirih pula. Dan membaca ta'awudz dengan keras apabila membaca dengan keras pula. Adapun dalam membaca halaqah, kadang kita membaca halaqah bergantian. Ketika satu orang membaca dalam tilawah, terus kemudian dilanjutkan dengan temannya yang ada di sampingnya, maka ta'awudnya itu dibaca sir. Supaya apa? Supaya qiraah tadi masih bersambung. Ya, masih bersambung, tidak terputus. Nah, ini ketika kita dalam halaqah. Maka ketika teman kita ataupun orang yang ada di halaqah kita, ketika dia membaca sebuah ayat, misalkan ya,
Di dalam surat Al-Mu'minun misalkan, di ayat yang ke-9, dia membaca ayat walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Kemudian dilanjutkan dengan teman yang ada di sampingnya. Maka teman yang ada di sampingnya tidak perlu membaca ta'awudz dengan jahar. Cukup dengan sir saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul warithun. Dilanjut. Nah, ini adalah salah satu adab ketika membaca Al-Qur'an. Kenapa harus dibaca sir, tidak dibaca dengan jahar pula? Supaya bacaan tadi tidak terputus, seolah-olah terputus. Jadi tetap berkesinambungan bacaan tadi ketika dia membaca dalam halaqah, kemudian bergantian. Dia membaca sir. Tapi kalau misalkan dia membaca murojaah ataupun sendirian, apalagi sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan, insyaallah ta'ala, kita baca misalkan dibaca dengan suara yang lantang, maka kita baca ta'awudz juga dengan lantang. Kalau kita baca sir misalkan ta'awudznya juga harus ya disesuaikan. Ini adab saja, bukan sesuatu kewajiban. Ini adab kita adalah membaca ta'awudz ketika hendak membaca Al-Qur'an. Nah, kapan kita membaca ta'awudz? Kita membaca ta'awudz ketika hendak membaca Al-Qur'an. Tadi anak bilang hukumnya sunnah ya, para ulama sepakat hukumnya sunnah, tidak dihukumi sebagai wajib. Maka ketika kita hendak membaca Al-Qur'an di tengah ayat, di awal ayat, maka disunnahkan untuk membaca ta'awudz. Ya, disunnahkan untuk membaca ta'awudz. Kemudian, kalau basmalah bagaimana? Nah, basmalah itu hanya kita baca ketika membaca awal surah saja. Ya, ketika membaca awal surah saja. Maka di sini membaca ta'awudz dan basmalah, ini kita gabung ta'awudz dan basmalah serta awal surah itu ada 4 cara. Nah, semuanya benar dan boleh. Maksudnya bagaimana? Kita sambung semuanya. Misalkan kita baca ta'awudz dan basmalah, kemudian awal surah. Kita baca seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Lanjut ya. Kalau nafasnya kuat, kita baca sambung semua. Boleh. Jadi waslul jami', semua disambung. Atau membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat terputus semuanya. Ini lawannya berarti qat'ul jami'. Kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau bagian yang ketiga, tadi kan semua boleh berarti. Bagian ketiga, waslul isti'adzati bil basmalah. Menyambung isti'adzah dengan basmalah ma'al waqfi alaiha, dengan waqaf padanya. Berarti kita waqaf pada basmalah, menyambung ta'awudz dan basmalah, kemudian waqaf, kemudian awal surah. Ini juga diperbolehkan. Kemudian yang keempat, kita membaca ta'awudz, kemudian basmalah dan awal surah. Ini juga diperbolehkan. Ta'awudz kita pisah berarti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru baca basmalah bersambung dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca seperti itu. Ini boleh. Maka tidak ada larangan tadi. Mau kita sambung semua, mau kita putus-putus, ataupun disambung di awal, ta'awudz dan basmalah, kemudian awal surah, atau isti'adzahnya kita sendirikan, kemudian basmalah dan surah, kesemuanya boleh dibaca. Namun, kalau kita ingin menyambung di antara dua surah, nah, menyambung di antara dua surah ini tentunya kita akan bertemu dengan basmalah. Ya, kita akan bertemu dengan basmalah. Bagaimana cara membacanya? Mana yang boleh dan mana yang tidak? Yang boleh adalah yang 3 cara boleh.
dan ada satu cara yang dilarang. Yang boleh adalah seperti ini. Pertama, waslul jami'. Ya, disambung semuanya. Ya. Kalau di sini contohnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits bismillahirrahmanirrahim alam nashrah. Nah, berarti kan sambung semua. Atau qat'ul jami'. Nah, kemudian kebalikannya, lawannya, artinya dipisah semuanya. Akhir ayat basmalah, kemudian awal surah. Atau akhir ayat terpisah ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian baru lanjut basmalah yang nyambung di awal surah. Yang nyambung di awal surah. Adapun satu yang tidak boleh adalah apabila akhir ayat dengan basmalah kita sambung, kemudian awal surah itu kita pisah. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena basmalah tadi kan tujuannya kita baca untuk memulai surah. Ya. Kalau misalkan kita terpisah seperti ini, seolah-olah basmalah tadi sebagai penutup surah. Padahal kan tidak. Maka yang bagian keempat, yaitu baca akhir surah, basmalah, kemudian awal surat, ini adalah merupakan cara yang dilarang. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, kita lihat di Al-Quran, misal kita baca di juz 30, ya, seperti ini, yang agak panjang yang akan kita baca. Biasanya diakhiri dengan ada mim di akhir ya, ada mim kecil. Sebentar, di sini di surat yang akhirnya itu diakhiri dengan tanwin dan setelahnya itu adalah basmalah atau ada mim kecil. Nah, seperti ini. Ya. Kalau kita baca ini, di sini kan ada tanda mim kecil ya. Kenapa ada tanda mim kecil ini? Ya, karena nyambung dengan basmalah. Ya. Makanya jangan bingung ketika ada tanda mim. Maka di sini kita akan baca bacaan iqla. Maka kita baca Innallaha ghafurur rahimum bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh kalau kayak gini. Maka harus kita sambung dengan ayat setelahnya. Ya. Setelah bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muddathir. Kalau tadi kan nggak boleh ya. Innallaha ghafurur rahimum bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di sini, waqaf di sini nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Yang boleh apabila kita baca di sini, sambung dengan basmalah, kemudian sambung lagi dengan awal surah. Ini baru diperbolehkan. Tapi kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Maka ada tanda-tanda seperti ini. Atau misalkan kita lihat ada tanda lain di Al-Quran, ya, maqtabi'i misalkan. Maqtabi'i kita baca di sini seperti di sini, ya, nakalal akhirati wal ula. Kita baca hanya 2 harakat, kan ada alisnya. Nah, enggak, karena ini masih nyambung dengan kata setelahnya. Itu salah satu tanda yang ada di dalam Al-Quran. Kita lanjut lagi. Kita masuk di ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Sebelum kita mulai, ana ingin tanya, adakah di sini yang tahu hukum nun sukun dan tanwin itu ada berapa? Hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? Coba langsung dijawab. 3. Ada? 3. Apa saja? Apa saja? Coba Ibu Ana. Hukum nun sukun 5. dan tanwin. Ada berapa? 5. Apa saja? Idhar halki. Idhar halqi. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila Idgham gunnah. bila gunnah. Ikhfa. Ikhfa. Dan iklab. Iklab. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain?
Ya, jawabannya secara pembagian itu benar. Maksudnya apa? Maksudnya memang ada 5. Memang ada 5. Tetapi secara yang disebutkan oleh para ulama enggak. Ya, kurang pas. Kok bisa kurang pas? Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum. Kita baca salah satu dari matan Ibnul Jazari rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Ya. Dan hukum tanwin dan nun sukun itu ada 4, yakni idhar, idgham, qalb, dan ikhfa. Ada 4 hukum. Sedangkan dalam matan Tuhfatul Atfal, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan linnuni intaskun walid tanwini, jika nun ya. Nun jika sukun dan tanwin ya, bagi nun sukun dan tanwin arba'u ahkamin, ada 4 hukum, fakhudh tabyini. Maka ambillah keteranganku, penjelasanku, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam matan Tuhfatul Atfal. Maka tadi disebut 5, benar sebenarnya 5, tapi pembagiannya ulama menyebutnya 4. 4 apa saja? Nah, disebutkan di sini. 4 itu ada idhar halqi. Benar ya, tadi ada idhar halqi. Yang kedua ada idgham. Idgham ini ulama menyebutkannya 1 saja. Ya, karena nanti ada idgham bila gunnatin wa ghairu gunnah. Jadi idgham 1. Ada iqlab, ada ikhfa. Nah, jadi idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah itu rincian dari idgham. Karena kalau kita lihat dari matan Tuhfatul Atfal, idgham itu kan terbagi menjadi 2. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, kemudian ada satu yang mirip dengan idgham bi gunnah, namun tidak masuk idgham bi gunnah, melainkan masuknya idhar. Maka di sini kita sebutkan, jika terjadi dalam 2 kata, dinamakan dengan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jika terjadi dalam 1 kata, dinamakan dengan idhar wajib atau idhar mutlak. Maka harus dibaca dengan jelas. Tidak dibaca dengan idgham. Ya tentunya ummahat sudah sering dengar ya tentang idhar wajib ataupun idhar mutlak. Itu sudah masyhur insyaallah. Namun di sini kita akan murojaah kembali ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang mu'tamad yang para ulama itu sebutkan. Kita masuk di pembahasan pertama, yaitu idhar halqi. Idhar secara bahasa bermakna al-bayan wal idah, bermakna jelas dan terang. Maksudnya apa? Kita perhatikan dulu secara istilah. Secara istilah adalah ikhrajul harfi, mengeluarkan huruf, al-mudhari, ya, yang jelas, min makhrajihi, maksudnya yang dijelaskan, huruf nun atau tanwin ya, dari tempat keluarnya, min, dari, ghairi gunnatin kamilatin, tanpa adanya gunnah yang sempurna. Maka idhar adalah apabila nun sukun bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan. Makanya kan idhar halqi. Halq itu tenggorokan. Idhar itu jelas. Ya tadi menjelaskan huruf nun atau tanwin tadi. Kemudian kalimat terakhir perhatikan, min ghairi gunnatin kamilatin, tanpa gunnah yang sempurna. Berarti idhar ada gunnahnya? Ada. Ya. Loh, bukannya idhar itu jelas tanpa gunnah ya? Ya. Di dalam buku-buku tajwid itu ditulis jelas tanpa gunnah. Maksudnya tanpa gunnah itu ada tanda kutipnya ya. Maksudnya tanpa gunnah itu adalah tanpa gunnah tambahan. Artinya tidak ditahan gunnahnya. Karena sudah ma'ruf, huruf nun ini nggak mungkin dia bisa terucap tanpa adanya gunnah. Gunnah itu, dengung itu dalam bahasa Arab adalah as-saut yakhruju minal khayshum. Suara yang keluar dari rongga hidung. Bisa nggak orang mengucapkan huruf nun hidungnya ditutup? Ya mungkin bisa aja gitu.
Tapi nggak sempurna, harus masuk ke hidung. Harus seperti itu. An, an, ya. Udara suara masuk ke hidung ketika kita tutup dan kita wakafkan nunnya tadi, atau kita tasydidkan nunnya tadi, suaranya tidak keluar. Makanya ada istilah maratibul gunnah, tingkatan gunnah. Ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang nakis, ada yang paling kurang sempurna. Maka di sini nun sukun tetap ada gunnahnya. Permasalahannya adalah bagaimana cara membaca gunnah tersebut. Ya, cara membaca gunnahnya pokoknya suara masuk ke hidung udah itu gunnah. Ya. Man man kan masuk hidung kan? Man. Namun ada permasalahan lain di huruf nun ini. Huruf nun mempunyai sifat yang dinamakan dengan tawassuto. Ya. Kalau tadi kan di sini huruf idhar itu ada 6, hamzah, ain, ha, ghain, kha ya. Berarti semua yang keluar dari tenggorokan. Hamzah pangkal tenggorokan, ain ha itu tengah tenggorokan, ghain kha itu tenggorokan bagian atas sini. Maka ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, kita baca jelas nunnya. Saya dulu diajari ketika membaca nun sukun ya, ketemu dengan huruf idhar itu diputus. Contohnya seperti ini. Man a'ta kitabun anzalna. Benar atau tidak? Salah. Kenapa kita bilang salah? Karena nun sukun mempunyai sifat tawassut. Nah, tawassut itu adalah sifat antara mengalir dan tertahan. Kalau tertahan itu terputus suaranya. A, huruf hamzah ya. A, yu, minu. Nah, itu terputus. Mengalir itu seperti huruf sin contohnya. Asa atau nasta'inu. Nasta. Kan mengalir. Nasta. Nun itu antara mengalir dan tertahan. Ya. Tidak boleh kita baca tertahan. Man a'ta. Nah, sifatnya hilang satu, tawassut. Padahal tawassut antara mengalir dan tertahan dan tidak terputus suaranya. Karena kalau tawassut itu dia lebih condong ke rohwah. Suaranya mengalir. Tapi ibarat kalau misalkan ibarat air ya, selokan yang tawassut ini selokannya mengalir tapi alirannya ini agak tersendat gitu. Nggak lancar alirannya, nggak juga tertutup sampai mati, nggak. Tetapi alirannya tersendat, mungkin ada sampah-sampah di situ. Ibaratnya seperti itu. Di antara huruf yang mempunyai sifat tawassut adalah nun sukun. Nah, bukan nun sukun ya, nun. Ya, karena tanwin ya itu sebenarnya bacaan nun gitu. Maka kita baca wayan auna yan a. Nggak ditahan lama juga. Nggak wayan auna. Nggak, langsung. Tapi tetap tidak boleh terputus. Wayan auna man a'ta man kitabun anzalnahu wahum yanhauna yanha man hajara jurufin harin wal an'ama. Maka kita baca jelas. Nah, terus maksudnya jelas itu apa? Jelas tanpa dengung? Bukan. Maksudnya jelas ini nun sukunnya kita baca jelas. Nah, tambah bingung. Jelasnya gimana? Maksudnya gini. Kalau kita perbandingkan dari hukum nun sukun dan tanwin ya, ada idgham. Ya. Ada idgham. Idgham artinya memasukkan, nun sukunnya nggak dibaca. Ada namanya idhar, nunnya dibaca jelas. Ada namanya ikhfa, nunnya dibaca samar. Ada iklab, nunnya diganti dengan mim. Ya, paham ya? Maksudnya jelas di sini adalah nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Bukan berarti jelas tanpa dengung, enggak.
dibaca jelas. Enggak wayan auna yan atau wayan auna yan auna yanhauna an'ama min alakin wasi'un alimun un'a jurufin harin. Seperti itu ya. Jadi fokus kalau misalkan ditanya idhar ada dengungnya enggak? Tidak ada dengungnya. Maksudnya yang tidak ada dengungnya seperti apa? Tidak berdengung sempurna. Berarti dengungnya ada tapi tidak ditahan. Terus apakah membacanya terputus? Tidak. Kenapa? Karena ada sifat tawassut pada huruf nun. Ya, nah, insya Allah ummahat sebagiannya mungkin sudah tahu. Tawassut itu adalah sifat tadi yang disebutkan antara mengalir dan tertahan. Hurufnya apa saja terkumpul dalam sebuah kata. Lin Umar. Lin Umar. Seperti ain. Tawassutnya ain seperti ini. Nah, sifat tawassut, rokhawah, dan syiddah ini lebih nampak ketika sukun ataupun bertasydid. Berharokat nampak nggak? Nampak, tapi tidak senampak ketika sukun. Ain ya. Tidak. Seperti ini, contoh ada huruf ain ini. Man a'ta. Tidak kita baca man a'ta. Ini terputus, bukan lagi tawassut. Baik. Nah, di sini siapa yang ingin coba untuk membaca? Di bagian ini saja, karena di bawahnya ini sebenarnya ada, tapi yang ini aja. Silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu di sini. Ibu Rahma. Silahkan. Silahkan Ibu Rahma. Mic-nya silakan dulu. Yang mana Ustadz? Yang ini kelihatan? Oh ya. Silahkan. Wayan auna. Wayan auna. Wayan auna. Man a'ta. Man a'ta. Man a'ta. Kitabun anzalna. Kalau di sini kalau mau berhenti di ha, nanya panjang ya? Oh. Kelihatan nggak? Atau saya besarkan dikit? Oh ya gitu Ustaz. Ulangi Ustaz. Lanjut saja, nggak apa-apa. Wahum yanhauna. Nah, mimnya juga sama, di situ idhar. Wahum yanhauna. Izhar. Ya, mim ketemu ya, mim sukun ketemu ya, idhar. Dan sukun ketemu ha, idhar. Satunya syafawi, satunya hakiki. Oh iya, Ustaz. Nah, idhar halki ya, bukan hakiki. Wahum yanhauna. Man hajara. Ya. Jurufin harin. Wal an'ama. Min alaqin. Ya. Wasi'un alimun. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik, ini untuk idhar. Ya. Ada catatan nggak untuk bacaan idhar? Ada. Kita lihat di sini. Catatan untuk idhar ini, yang pertama, ada dua mungkin kesalahan yang sering. Pertama dibaca terputus, seperti yang kita bilang tadi. Min hadin. Karena idhar itu jelas. Tanpa dengung. Nah, ditambah kalimat tanpa dengung. Sehingga kita baca min hadin. Padahal enggak. Ada sifat tawassut di huruf nun. Hati-hati. Min hadin. Terus apa lagi? Yang kedua, dibaca terlalu lama dengungnya. Minhu. Kelamaan. Minhu.
minhu. Ya, biar tidak lama, itu satu ketukannya aja. Minhu. Minhu. Seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran, nanti akan kita bahas nanti kalau di Quran yang Madinah ya, yang standar Madinah nanti akan ada tanda-tanda khusus untuk membedakan mana idhar, mana idgham, mana ikhfa, dan mana iqlab. Kemudian idgham. Ya, kalau tadi kan idgham itu artinya meleburkan atau memasukkan. Maknanya adalah al-idkhal. Secara istilah maknanya adalah idkhalu harfin sakinin. Memasukkan huruf yang sukun. Fi harfin mutaharrikin. Ya, ke dalam huruf yang berharokat. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Sehingga menjadi atau seolah-olah menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, sedangkan Al-Imam Ibnul Jazari menjelaskan makna idgham dengan an-nutqu bil harfaini. Nah, membaca dua huruf harfan katsani musyaddadan. Nah, menjadi satu huruf dengan menjadikan huruf yang kedua musyaddadan, bertasydid. Nah, hurufnya apa saja? Nah, ini gampangnya kalau ini makna idgham secara umum ya. Idgham secara umum. Pokoknya yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Huruf yang pertama ini tidak dibaca, langsung masuk ke huruf yang kedua yang berharokat ya. Pertama sukun, yang kedua berharokat. Yang sukun ini nggak dibaca, langsung masuk huruf yang kedua. Mudahnya gitu. Tapi karena kita pembahasannya adalah idgham berkaitan dengan nun sukun dan tanwin, maka nun sukun dan tanwin itu idghamnya terbagi menjadi dua. Ada bi gunnah, ada bi la gunnah. Maka Syekh As-Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan dalam matan Tuhfatul Atfal, wathani idghamun bisittatin atat. Dan yang kedua, nah berarti kedua nih. Tadi kan yang pertama sudah. Idghamun, huruf idgham bisittatin atat. Datang dengan 6 huruf. Fiyarmuluna indahum qad thabatat. Terkumpul dalam kata yarmuluna. Terhimpun dalam kata yarmuluna. Maka kita lihat di sini, huruf idgham itu ada berapa? Ada 6. Ya. Terkumpul dalam kata yarmuluna. Nah, ini sudah kita bagi. Ya, nun, mim, wawu, lam, dan ra. Ini pembagian ya menurut masuk dan tidaknya. Ya. Maka terbagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah, masuknya dengan dengung, dan idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Maka kita bahas yang idgham bi gunnah terlebih dahulu. Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Disebutkan dalam matan Tuhfatul Atfal, lakinnaha kismani kismun yudghama. Akan tetapi kismani. Nah, akan tetapi idgham itu ada dua. Ada dua jenis. Kismun yudghama, yang pertama itu masuk dengan apa? Masuk kismun yudghama, masuk dengan idgham fihi bi gunnatin, dengan gunnah. Maksudnya bagian pertama itu masuknya dengan gunnah. Hurufnya apa saja? Biyanmu ulima. Terangkum dalam sebuah kata yanmu. Bila nun sukun bertemu dengan ya, nun, mim, wawu, maka dibaca dengan gunnah. Gunnah itu apa? Suara yang keluar dari hidung. Maka kita bahas di sini. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf nun, lan nadkhulaha. Nun sukun bertemu dengan huruf nun juga. In naqulu. Nun sukun bertemu dengan huruf mim. Mim ma'in. Kalau tanwin, ini tanwin ya, bertemu dengan nun sukun ataupun mim, contohnya amsyajim nabtalihi malikan nuqatil yatlu suhufan mutahharah. Seperti itu. Jadi masuk dengan dengung. Nah, yang kedua, perhatikan di sini, adapun di sebagian Al-Quran, ini terutama di Al-Quran standar Madinah ya,
jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan wawu atau ya, tidak diberi tasydid. Nah, wawu dan ya-nya nggak ada tasydidnya. Dan terus kok bisa? Nah, karena idgham tersebut dimasukkan ke dalam idgham naqis, artinya masuknya tidak sempurna. Ya, masuknya tidak sempurna. Idgham naqis itu adalah idgham yang masuknya tidak sempurna. Di antara idgham naqis itu pernah kita bahas di ngaji mudah ya, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu dan ya. Maka di Al-Qur'an tidak ada tasydidnya, standar Madinah tapi. Kalau Quran Indonesia itu tetap ada tasydid. Terus bagaimana kita bacanya? Bacanya tetap dibaca dengan dengung. Ingat sekali lagi, dengung itu suara yang masuk ke hidung. Maka kita baca wa may, nggak boleh langsung masuk ke ya. Wa may, masuk ke ya nggak? Wa may yuti'illaha wujuhu yawma idzin faman ya'mal fi'atun yansurunah min walin wa walidin wa ma walad min waraihim na'iman wa mulka na'iman wa mulka, ketika tanwin bertemu dengan wawu. Oh, kita kan mudah bacanya, benar ya? Kita mudah bacanya kalau misalkan nun sukun atau tanwin dibaca dengung, tadi kan masuk hidung semuanya. Iya, benar. Tapi ketika nun sukun bertemu dengan ya, tetapi sebelum nun sukun tadi kasrah. Nah, ini yang akan repot kita bacanya. Nah, kita akan coba tuliskan ya, karena di sini nggak sempat kita masukkan. Misalkan kalimat miyau mi'idin. Misalkan kalimat seperti ini. Ini kan nun sukun bertemu dengan ya dan sebelumnya kasrah. Jangan sampai kita baca mi yaumi idzin. Mi seperti panjang aja ya. Mi. Nah, inilah kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang itu membaca Al-Qur'an. Tidak dimasukkan, tidak ada idghamnya. Oh, ini sudah masuk nih, ditahan. Enggak. Harus ada suara yang keluar dari hidung, ya. Mi, ya. Mi yaumi idzin. Kalau kita tutup hidung, keluar suara dari hidung sudah benar. Tapi kalau nggak ada yang keluar, seperti masuk ke ya saja, nggak boleh. Karena dia masuk idgham bi gunnah, masuk dengan adanya dengung. Terus kenapa ketika nun dan mim ada tasydidnya? Nah, kalau tadi kan wawu dan ya nggak ada tasydidnya nih di Quran, sebagian Quran ya, terutama standar Madinah. Karena nun dan mim ya, nun dan mim di sini ini memang hasalnya sifatnya sudah mempunyai sifat gunnah. Maka tidak perlu lagi atau tidak perlu tasydidnya dihilangkan. Udah langsung masuk ke nun, gunnahnya sudah ada. Ya, dengungnya sudah ada. Nah, ini idgham bi gunnah. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Baik, ada yang ingin coba? Siapa yang ingin musyarakah lagi? Yang bagian sini saja. Bagian nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ya ataupun wawu. Ya, silakan untuk raise hand. Ada yang ingin coba untuk baca di sini? Nah, silahkan Ibu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah. Kurang ditahan ya? Ini kalau ditahan, sebagian ulama mengatakan ditahan 2 harokat. Ada yang mengatakan enggak ditahan 2 harokat. Ditahan agak lama, ritmenya agak lama. Kita tidak usah musingkan berapa harokat ditahannya, yang penting ditahannya agak lama. Wa may yuti'illah.
Wa may yuti'illah Mumtaz. Terus? fa may ya'mal Hmm. miwalin Kurang panjang. Miwalin. miwalin Kurang lama. Miwalin. miwalin Hah? miwaraihim Baik, lanjut. wujuh wujuhu Hui. oh ya wujuhu yawma idzin Hah? fi'atun yansuruna Nah, jangan fokus di idghamnya, ikhfa-nya nggak ditahan. ah Fi'atui yansurunah. ayah fi'atun yansuruna Hah? wa walidin wa ma walada Hmm. na'iman wa mulka. Tayyib. Nah, untuk dengung tadi, ritmenya ngikutin bacaan kita ya. Kalau kita bacanya lama, dengungnya juga lebih lama. Ya, dengungnya juga harus lebih lama. Tayyib. Kemudian idgham bila gunnah. Mungkin kita sampai idgham bila gunnah ya. Karena iklab dan ikhfa nanti panjang pembahasannya. Terutama ikhfa. Nah, kita fokus di idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Dalam Tuhfatul Atfal disebutkan wathani idghamun bi ghairi gunnah. Yang kedua itu idgham tanpa gunnah. Fil lami war ra thumma karrirannah. Pada lam dan ra thumma karrirannah. Ya. Kemudian ya dibaca takrir, ra-nya dibaca takrir maksudnya. Maka kita perhatikan di sini alla nggak dibaca lama ya, nggak allan, nggak langsung sesuai dengan sifat yang ada pada huruf lam, tawasud. Allan taqula, allan taqula, allau mir rabbika, hati-hati di ra, mir rabbika, ra-nya tebal di situ. Mir rasulin andadal liyudillu malalubada, langsung malalubada fi 'ishatir radiyah, fi 'ishatir radiyah basyarar rasula. Perhatikan tadi thumma karirannah, kemudian takrirkan bacaan ra, dan tidak boleh takrir itu getaran pada huruf ra ya, tidak boleh banyak. Maka kita baca fi 'ishatir ra nggak boleh fi 'ishatir radiyah, enggak. Mir rabbika mir rasulin, nggak boleh. Kita baca mir rabbika fi 'ishatir radiyah, fi 'ishatir radiyah. Seperti itu. Nah, kemudian ada ketentuan idgham yang lainnya ya, yang tidak berlaku ketika nun sukun bertemu dengan huruf wawu dan ya. Ini hanya wawu dan ya dan harus nun sukun. Tanwin enggak. Yang terjadi dalam satu kata. Di Al-Quran itu hanya ada 4 kata. Ada ad-dunya, bunyanun, inwanun, sinwanun. Maka dalam kasus ini tidak kita baca idgham, melainkan idhar. Kita baca jelas. Ya, dan disebutkan hukumnya itu idhar wajib ataupun idhar mutlak. Baik, Allahu a'lam bishawab. Baik, di sini ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini. Silahkan yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu agar tidak bertabrakan nanti pertanyaannya. Silahkan, ada yang ingin bertanya?
Nah, silahkan Ibu Rahma. Bismillah. Izin sebelumnya Ustadz. Di luar dari ini boleh Ustadz? Boleh, silahkan. Gaya awak tuh membedakan ro yang tipis sama yang tebal itu susah Ustadz. Ro yang tipis dan ro yang tebal. Iya. Sebentar. Kita akan buka huruf ro-nya dulu ya. Makhrajnya seperti apa? Nah, kalau huruf ro kan seperti ini lidahnya, posisi lidahnya. Ri, ri, ri. Kalau tebal kan ini tipis, ini tebal. Ro, 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 ri, u, ro, ri, u, ro, ri, ru, ar, ro, irri, urru, ro. Jadi lidahnya diangkat belakangnya. Ro, ro, ri, u, ro, ri, ru, ro, ri, ru. Seperti itu. Ya, yang bingung yang apanya nih? Gaya kalau misalnya gaya ro-nya itu waktu tebalnya tuh gaya berlebihan ro begitu kayak Oke, itu. ro gitu. Nah, di huruf ro ada sifat yang namanya tafkhim dan tarkik ya. Pembahasan tafkhim dan tarkik itu ada, nanti insya Allah kita akan bahas. Tafkhim itu adalah merupakan sifat turunan, bukan sifat lazimah. Artinya sifat ini tidak selalu ada pada huruf ro. Kok bisa? Iya, karena kan huruf ro ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Artinya sifat tebal ini tidak selalu ada pada huruf ro. Ketika kasroh tidak kita baca tebal, melainkan kita baca tipis. Maka sifat tadi, tafkhim tadi, itu adalah sifat turunan dari isti'la. Maka yang terangkat itu pangkal lidahnya aja. Ro, jangan ro, terlalu tebal. Nanti masuknya itbaq. Salah. Kita harus pahami dulu tafkhim itu apa. Tafkhim itu adalah merupakan sifat turunan daripada isti'la. Nah, isti'la itu apa? Isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah. Nah, bukan ro, tapi ro. Sama kayak kita baca ko ya. Ko. Kemudian kha, kha, gha, enggak kho, gho. Ada sebagian orang baca huruf ghain terlalu tebal. Ghairil, gho, enggak gha. Kenapa enggak terlalu tebal? Ya, sifatnya hanya sekedar isti'la saja. Nah, tafkhim ini di huruf ro adalah merupakan turunan dari sifat isti'la. Berarti kan pangkal lidahnya saja yang naik. Nah, kita lihat posisi lidah di gambar ini. Ini hanya pangkal lidahnya saja. Ro, ri, ru, ar, ro. Ro, ri, ru, ar, ro. Ro, enggak. Ro. Enggak terlalu tebal. Seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Ada yang lain? Nah, jika tidak ada, insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti ini setiap pertemuan kita akan usahakan untuk ada rekamannya. Ya. Nanti kita akan share rekaman tersebut di grup. Insya Allah ta'ala. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.